waktu itu yang pertama yang ditembak itu namanya Wahyo itu. Itu belum ada cerita Petrus OPK, belum ada sama sekali. Belum ada itu. Tapi waktu ke tempatnya Mogo sebelumnya ke Sanggrahan, dia bilang sama saya, "Do, aku ini sesuk iki bakal mati, pok engko aku iki mati, nek ora dikeroyok ditembak. Kok kowe ngono piye to? Wah, aku wis ora seneng urip. Senengku kuwi mati melu mbokku." Kronologinya waktu itu pergi dengan saya jam 12 siang ke lokalisasi ke Sanggrahan. Nah saya itu sudah kroso, situ tuh gento semua banyak. Ternyata saya jam 5 itu ada sing ngandani saya, "Anakmu loro panas, kepengin jaluk jeruk." Saya bilang sama Wahyo itu masih di dalam kamar saya duduk. "Deh, jika akan mulai ra. Ora, nek arep minggat to." Baru sekali itu bilang dengan saya, "Minggat." "Oh iya, aku tak mulai." Saya pulang. Ternyata anak saya benar panas. Saya tapi sudah beli jeruk di shopping. Gitu. Begitu beli jeruk, dah saya terus ketemuannya Romo Topo. Main ceki kartu Cina, ya, main kartu Cina. Jam 11 itu yang namanya Kayus itu datang ke tempatnya Romo, cari saya. "Pak Yudo ada nggak?" "Waduh, no." Dah cerita sama saya, Pak Yudo, apa? "Iki kita sing ditembaki nek ora Wahyo." Saya bilang gitu. Kaget semuanya. Begitu sudah itu saya ditanya sama Kaplek, "Dik, kok gimana kalau bisa kejadian gini?" Nah, saya dewe nggak tahu ya. Ngertinya mingkres sama Supri. Kalau saya pulang jam 5. Sutek itu mempunyai kolhais besar kolhaisnya. Wes parani yo, Mas Sanggrahan. Itu nggak ada yang namanya OPK, Petrus nggak ada. Tahunya cuma Supri dengan Wahyo tempur. Ya, crash itu. Begitu saya mau belok ke Sanggrahan, saya bilang, "Stop. Iki mesti ono apa-apa. Balik." Dan itu saya. Yang namanya kesot itu, "Ora, masalah iki matine karo Supri." Dikira sama Supri tok, padahal ditembak itu sama aparat itu. Terus saya belok, saya pulang. Kebetulan ada aparat datang ke Badan dan Beteng itu. Untung kamu nggak sampai ke sana. Itu sudah di-stealing. Kalau saya masuk, entek habis itu. Ternyata saya dibisikin sama yang namanya Mas Anto. Do Yudo, kowe watone ora sah layak. Negara wis di-stealing kabeh. Berarti Petrus ada gitu. Karena Mas Santo itu tahu. Ini pembunuhan Gali itu tahu semua. Wes hati-hati Gali dintekne. Wah, bukan main orang yang melayat. Banyak sekali. Dari rumahnya Wahyo sampai Sasono Inggil Alun Selatan, sampai ke makam Krapia itu nggak habis-habisnya. Saya itu layat. Ini layatnya nggak di rumahnya, tapi di jauh. Itu kehebatannya. Kalau orang jelek kan nggak bakalan gitu. Nah, itu Wahyo itu memang baik sekali. Saya tanggung jawab itu. Siapa yang bilang nggak baik, saya tanggung jawab. Saya ketemunya Romo lagi. Romo itu orang tua, orang yang ya paranormal lah. Kritika ke situ. Romo ingkang temenipun Wahyo sinten mawon. Saya dengar itu. Romo Topo bilang,
ini nanti Yuda yang nomor 1. Kedua siapa kan kurang 21 itu. Kok tega itu? Saya tetap nggak ada masalah, saya belum pernah rampok, belum pernah jambret. Saya itu cuma taunya cuma berantem, saya itu seneng saya itu berantem dulu itu. Ternyata ya itu tadi, Petrus tetap membunuh gali semua. Jadi berangkat dari kata-kata gali dulu ya. Gali itu sebenarnya kan gelandangan liar. Ketika tahun 80, 81, 82, 83 itu sebenarnya tahun-tahun politik. Saya waktu itu ya masih seusia SMP, SMA. Menakutkan rasanya di lingkungan masyarakat ya. Kejadian-kejadian yang meresahkan masyarakat itu memang dimulai dari tahun-tahun itu sebenarnya. Kalau sudah menyebut ini kelompoknya ini kelompoknya ini, ketuanya ini, udah merasa ketakutan semua. Masyarakat itu terteror benar saat itu. Nah, kerawanan saat itu, Jalan Parangtritis itu banyak warung makan yang dia itu rumah makan, malah kalau sudah tanya berapa jumlahnya, itu malah tidak dibayar, tapi piringnya ditumpuk terus dipecah. Di setiap daerah saya datang, saya tanya ke warung-warung, iya seperti itu yang terjadi. Dulu para gali ngupas rokok, ngupas uang, mereka tidak peduli sama sekali. Membentak, gebrak meja kalau nggak diberi. Bahkan kemungkinan pemaksaan pengambilan barang pun terjadi. Tidak di kota, tidak di desa, dan itu menyeluruh. Jadi sudah dianggap mereka itu biasa dengan melakukan seperti itu. Barusan pagi jualan sapi, jualan motor, sore, siang datangi minta jatah dan sebagainya. Apalagi kalau yang tersangkut dengan jual beli tanah, waduh, itu pasti. Yang sangat dia takuti masyarakat itu, dia sudah berani memakai sajam. Nah itulah yang meresahkan. Sampai tingkat di situlah mengerikan sekali. Jadi hidup masyarakat ketika itu kayak nggak tentrem lah nek wong Jawa itu. Kok urip kok ngene, terlalu dibayangi dengan bayangan-bayangan mereka ini. Resah sekali. Tidak hanya masyarakat yang berani dia lukai atau sebagainya ya, tapi aparat negara pun sudah mulai dilawan. Nah, disitulah muncul ketegasan dari negara. Waktu itu OPK itu saya pas kebetulan punya kasus yang bikin orang meninggal. Saya berada di penjara Wirogunan. Saya dengar di situ. Nah, waktu itu saya dijenguk sama itu cucunya Ki Haji Adiantoro dengan Mas D. Itu diberitahu kalau sebenarnya saya sudah tahu akan ada OPK Mas Harun, tapi itu kan rahasia negara. Jadi saya nggak beritahu Mas Harun. Cuma kebetulan kok Mas Harun punya kasus. Saya kan seneng. Langsung Mas Harun tak suruh nyerah gitu loh. Nah, pas proses hukum masuk di LP itu ya sekitar 6-7 bulan lah ada OPK itu. Saya kan di penjara tapi nggak artinya atau dikurung di sel kan enggak. Saya dibuka, saya bisa jalan-jalan, tempat penjagaan, ngobrol-ngobrol gitu. Nah, diberitahu mak mereka, tadi malam ada ini, tadi malam ada ini gitu. Terus kebetulan mereka juga langganan koran Kedaulatan Rakyat. Saya sok baca itu, ada peristiwa-peristiwa itu, taunya itu aja. Ternyata Tuhan itu mau menyelamatkan saya banyak cara ya.
Salah satunya saya dikasih kasus yang saya harus masuk penjara gitu. Kalau di penjara kan udah aman, tidak bisa dijangkau gitu. Korban Petrus tahun 82 itu yang jadi korban itu saudara Tuko sama Kojor. Nah itu dibawa mobil, terus di daerah Kirdosono itu ditembaki. Itu satu. Yang kedua Sikis. Sikis itu korban kedua. Itu dikeroyok massa di daerah Mbau Sastran. Itu sampai meninggal. Ya, terus ada lagi Eko, itu juga kayaknya ditembak itu, tahu-tahu sudah meninggal. Itu di daerah Mantri Jeron. Itu juga malam. Jadi waktu OPK itu, yang salah yang benar itu sudah nggak ada. Yang penting ada pendekatan pergaulan antara Gento dengan orang biasa, nanti diambil Gento. Padahal yang namanya Wahyo itu baik orangnya. Belum pernah yang namanya merampok, jambret, terus ngumpas, belum pernah. Apalagi kena polisi, belum pernah proses polisi, belum pernah sama sekali dia. Jadi kalau ada yang bilang, Wahyo kena OPK karena Gento, karena bajingan, karena suruh datang ke tempat saya. Demi Allah, belum pernah Wahyo itu. Namanya merampok, ngumpas. Saya yang tahu. Dia shock saat itu memang ya. Shock sekali dengan adanya tindakan yang begitu tegas dan akurat dan terukur. Saya kembali lagi bahwa itu sebenarnya sudah ditarget. Artinya tidak sembarangan orang diambil. Enggak, itu bukan saya melindungi atau menutupi dari aparat negara, enggak. Tapi memang itu yang terjadi. Kalaupun ada 1-2 yang terjadi salah dan sebagainya, wajar kalau saya. Karena memang dia sebenarnya juga terlibat, tapi kadarnya itu seberapa saya nggak ngerti. Yang tahu semua yang bersangkutan atau aparat. OPK itu dia itu sebetulnya nggak kena dia, karena dia itu namanya dipakai untuk memeras toko-toko jalan di Jakarta, Cina-Cina itu. Dia itu nggak tahu, jujur sekali orangnya. Nah, dia kena gitu itu karena difitnah aja. Nah itu fitnahnya itu ya itu Supri Gondrong itu sudah itu. Wahyo itu kayaknya diadu sama Supri Gondrong. Wahyo itu kan sama Supri Gondrong itu dekat. Tapi Supri Gondrong kadang-kadang sama anak buahnya, aku raudi karo Wahyo. Sampai ke tempatnya Wahyo. Wahyo marah itu. Nah sampai marah dicari si Supri itu. Dia dibacok sama Wahyo. Ada di depan saya ada. Itu nggak apa-apa, memang hebat Supri. Nggak cacat enggak. Cuma itu nganu loh, dendam pribadi gitu loh. Cuma kalau Wahyonya itu pembalasannya Supri sama Wahyo itu memang itu didukung dari petugas. Terus itu pembahasannya kan di Sanggrahan itu di sana dibabat langsung mati di tempat. Nek Supri itu nggak nunjuk Wahyo aman. Dah jadi Wahyo mati itu Supri aman. Ya satu-satunya aman itu ya Supri Gondrong itu. Waktu Petrus itu ada orang yang antara suka dan tidak suka itu main fitnah. Orang kampung cuma naik berapa dilapor ke Kodim hilang, nah gitu lah kan. Nggak mutu ya. Kasihan orangnya itu ya. Jadi sehingga shock terapi itu sampai dia anak-anak atau waktu itu ya orang-orang pelaku itu yang banyak tato itu disetrika dan sebagainya itu shock terapi yang benar-benar manjur sekali. Sebenarnya dia hanya berteman saja, tapi berteman pun dia sudah merasa ketakutan ketika itu. Inilah tolak ukur dari sebuah shock terapi ketika itu berhasil. Saya itu sebetulnya nggak tahu kalau saya itu kena target. Pertama kali nggak tahu. Begitu saya tahu kalau saya itu juga kena target, karena ada daftar di situ. Itu dicentang yang merah itu. Itu saya saja enggak terus pergi. Enggak, saya yakin bahwa saya itu enggak salah.
salah saya di mana saya nggak tahu. Kantor polisi saja belum pernah saya. Saya ke tempat bapak, dapat surat dari Koramil itu. Sebetulnya saya itu marah sebenarnya, karena nggak sesuai dengan hati rohani saya. Saya dibilang merampok, jambret, sama wayo. Akhirnya bapak itu ketua pemuda sana kan ada, ketua pemuda Surya Putra. Itu bela saya semua, nggak ada sampai ke RW-nya. Dulu RW kelurahan, nah, dulu kelurahan di sana itu bela saya bahwa Yuda itu belum pernah namanya rusak, namanya bikin onar ke kampung, belum pernah. Nah, saya melihat pengamat saya loh, itu yang paling brutal itu Gaplek. Gaplek itu juga nggak ada yang takut. Ya waktu itu kan pertama Wahyo itu toh, terus akhirnya kan dari mulut ke mulut saya kan dengar ada temannya yang ngasih tahu, kowe juga kedaftar loh, bilang gitu. Plek, kowe digoleki loh, kowe bilang gitu. Terus dia bilang itu, ya dipaksa, di mana suamimu gitu. Nggak tahu sampai ditodong pistol apa itu, senapan yang besar itu apa. Gak geledah rumahmu, ya silahkan, saya juga mau digeledah begitu. Nggak ada, nggak nyembunyikan saya. Semua kak dibongkar, kamar-kamar itu tasuk, sampai lemari-lemari itu dibuka. Di kolong-kolong kandang-kandang ayam itu loh. Ya nggak mungkin tuh orang gemuk gitu masuk kandang ayam sembunyi. Di senter-senter sumur-sumur tetangga yang sudah kering tuh di senternya dicari. Semua orang tetangga juga digeledah ke rumahnya. Iya, takut. Sampai ke ujung utara tuh takut. Semua digeledah. Dia menghilangnya ke Jawa Timur waktu itu. Tapi terus saya kan di sana nyusul. Wong dia kangen sama anaknya toh. Dia di rumah kakaknya di Surabaya yang jadi marinir. Sembunyi di sana. Waktu itu banyak yang sebagai ketua-ketua geng-geng itu kan sudah melarikan diri. Gaplek itu sudah buron beberapa bulan mau lari ke luar negeri, sudah di Surabaya siap paspor, tapi Pak Leknya yang mau bawa lari. Terus Pak Leknya itu kebetulan istrinya tidak cocok dengan si Gaplek itu. Istrinya nelpon ke Jogja. Pak ini sudah mau berangkat nanti jam 4 sore. Jadi kalau Bapak bisa datang sebelum jam 4 sore, nanti bisa dapat orangnya. Sebelum Selamat ketangkap, adiknya kan ditahan. Itu dipulangkan. Setelah dipulang, pagi itu dia cerita gini. Loh, saya tanya, loh kok kamu pulang? Iya Mbak, aku dikeluarin, tapi aku tuh heran. Kenapa? Aku tadi suruh nyuci mobil kok mobilnya tuh penuh darah. Jangan-jangan apa aku? Jangan-jangan Mas Slamet. Nggak lama kemudian setelah itu petugas dari Sarjito datang. Katanya, Bu, harap membawa peti mati, kain kafan sama plastik. Yo sudah mau pergi, sudah siap-siap, tapi langsung dibawa ke Jogja lagi. Pakai mobil garnison itu diikat di belakang. Nah, itu sampai di sini Prambanan, belok kiri ke arah Candi Bokoarjo itu, di atas jembatan itu dia ditembak, ditembak sampai 60 peluru, dia nggak apa-apa. Belum, dia tuh waktu ditembak tuh sampai hancur itu belum mati. Terus dia tuh bilang gini, nek kowe ngarah patiku, aku tak mangap tembakin cangkemku, bilang gitu.
pasti aku mati. Nek koyo ngene tok aku menyiksa aku, dia bilang. Terus ditembak mulutnya, dia manggap ditembak mulutnya baru mati. Ya sangat menyakitkan, sedih menyakitkan. Apalagi saya melihat langsung bajunya itu saya buka gini tuh, wah nggak karu-karuan. Celananya apa gitu, bolong-bolong itu loh. Sampai segitunya, itu manusia loh dibunuh secara gitu. Ditembak bukan 1-2 peluru di sini tuh, dia tuh diberondong peluru brand itu loh, hancur. Gimana badannya apa nggak tembus, ya toh. Bajunya aja rusak kayak gitu, darahnya nggak karu-karuan. Ong diingan tuh matanya sini ya udah nggak ada kok, paling congkel. Kan kelihatan kan kasar kan ini cuma bolong itu kok. Terus saya tak tutup lagi baik-baik. Pakaiannya dia tuh saya masukkan yang bekas darah-darah itu loh. Nggak sampai basah banget kok. Saya masukkan dalam peti. Terus ada dia punya samurai. Samurai itu panjang bisa dilipat gini loh. Saya masukkan ini bawa ini, saya bilang gitu. Kamu cari pembunuh kamu, saya sampai gitu. Sadis pokoknya ya Allah. Ada manusia kayak gitu. Bunuh orang seenaknya. Sangat-sangat menenteramkan masyarakat ketika ada tindakan itu. Jadi masyarakat sudah punya keberanian, merasa tidak terteror lagi. Itu memang terjadi. Iya. Jadi lega rasanya. Habis jualan apapun ini sudah nggak ada yang datangi lagi. Dan itu shock terapi yang benar-benar dibutuhkan ketika ini. Jadi istilahnya saya mengatakan bahwa itu ada tindakan, bukan operasi ya, tapi tindakan dari negara. Itu melegakan sekali. Adanya OPK, terus Petrus dan sebagainya itu bagi saya pribadi sangat cocok. Masalahnya selama itu sudah orang-orang itu sudah tidak bisa dikendalikan karena yang mengendalikan juga ya entah itu apa sebabnya. Itu kan sebetulnya Kantipmas itu kan tinggalnya polisi itu, tugasnya polisi itu. Tapi polisi kebanyakan sudah tidak sanggup menangani, ternyata gagal total. Itu lalu adanya OPK Garnison itulah itu betul-betul ditangani dan adanya Petrus itu terus ya kelihatannya agak perkembangannya bagus di masyarakat, lebih aman. Contohnya ya Pak, dulu setahu saya ya jalan Sisinga Mangaraja ini kalau sudah jam 6 sore yang lewat situ itu jarang, tidak berani. Karena adanya jambret dan sebagainya. Jambret itu jambret, anggur dia sudah lari nyempung kali, sudah tidak ada yang berani kejar. Inilah sebuah dari hasil perbuatan mereka seperti itu. Kalau saya menyebut seperti itu. Jadi buah hasil dari perbuatan mereka ketika itu yang tidak pernah terkontrol secara moral sebagainya. Jadi saya tidak mengatakan adanya operasi ini jelek, enggak. Ini memang dibutuhkan sekali. Bukan hanya ketika perang ya, tapi ketika ada kedamaian pun harus butuh hak gitu. Saya setuju memang. Waktu itu napi-napi yang udah mau pulang itu ada 2 orang kalau dijemput depan LP hilang. Itu pamit pulang tuh, Mas, aku bayo, enak ketemu nih, wis nek masalah ndak ngapura. Betul. Jadi teman saya itu yang namanya siapa saya lupa. Begitu keluar pintu gerbang besar penjara itu udah dijemput hilang. Diculik. Tapi kan yang nyulik kan waktu itu kan aparat semua. Jadi yang cerita kalau aparat ya pegawainya LP, itu dipetuk saka Kodim, dipetuk saka ini itu intel gitu barangnya. Ya saya terus tahu berarti ini OPK itu betulan gitu. Mau istilah orang yang bertato sama taruhlah yang dicap gali di kampungnya itu.
Yang mereka kebanyakan kan ditembak langsung dibuang pinggir jalan. Itu yang saya tahu, tembak buang pinggir jalan. Kalau saya ya gimana namanya, itu pelakunya aparat. Ya cuma diem aja, enggak berani komentar, takut nanti nek komentar ada nggak suka nyampe gitu. Yang hilang itu kan tetangga saya. Cuma selang berapa rumah, 2-3 rumah lah dari rumah saya. Terus dia itu juga sok main bareng sama saya. Nakalnya sih belum berapa dia. Cuma kalau waktu itu kan namanya ada OPK itu kan ada faktor ini yang bikin apa, saya sok. Jadi antara suka dan tidak suka, ada tetangga yang tidak suka dilaporkan hilang. Padahal itu tetangga itu salahnya nggak seberapa itu loh. Tapi waktu itu memang kayak gitu. Jadi tetangga nggak suka, terus lapor ke Kodim orangnya gini-gini, hilang gitu aja. Padahal tetangga saya itu nakalnya cuma minum berantem, nggak separah ngompas sana sini enggak. Dan istrinya baru hamil, saya juga kasihan itu gitu. Ya udahlah karena itu urusan aparat saya enggak pernah cerita macam-macam gitu. Sopo? Kae wis do teko. Arep nyekel kuwi. Oh. Sedih mang waktu itu, sedih banget. Saya terus mikir gimana saya mencarikan nafkah anak saya. Gitu. Apa-apa terpaksa terjual. Buat kebutuhan yang kecil itu masih minum susu kaleng waktu itu. Tahunnya minta susu, tahunnya ini saya jual satu demi satu. Akhirnya sampai habis. Akhirnya saya dari susah yang bukan kepalang itu, jalan pintas saya kerja di panti pijat. Terus terang, demi anak saya hidup kenyang segitu, nggak apa-apa saya korban segitu. Saya kerja di panti pijat itu, carikan nafkah untuk anak saya. Pernah sempat dikeluarkan tuh di demo orang kampung. Katanya kenapa istrinya Selamat Gaplek, oh kamu terima kerja di sini, bilang gitu. Saya terus dikeluarkan terus saya ke LBH, saya minta lindungan. Saya nggak salah apa-apa, saya dikeluarkan, katanya sana di demo orang kampung. Kalau saya nggak boleh di situ, kerja situ. Terus LBH datang ke sana, ngecek tahu tanya, kemana Mbak Tina ini, kok nggak masuk? Teman-teman cerita, udah keluar, dikeluarkan Pak gitu. Terus kok dikeluarkan, ya katanya orang kampung keberatan. Emangnya orang kampung mau ngasih makan Mbak Tina sama anaknya? LBH bilang gitu. Terus saya suruh masuk lagi, tapi saya terus nggak masuk lagi. Itu masalah Petrus itu sebetulnya itu ya kalau kejem ya memang gimana ya, itu sudah nganu pemerintah. Yang saya herankan yang tidak salah saja Katut, yang salahnya ringan saja Katut, karena Katut pergaulan gitu loh. Jadi kalau seperti saya lihat begitu itu memang ya sadis lah, tidak manusiawi, kasihan. Yaitu ada orang-orang yang dia nakalnya nggak seberapa, Katut terbunuh, dibuang di luang karena itu kan kasihan. Kenapa? Itu kan nakalnya kan beberapa. Mereka bukan perampok, bukan pencuri, cuma mungkin berantem. Kenapa dihabisi juga, dibuang di luang gitu loh. Nah, waktu itu bapak saya bilang,
aku kok ngene iki sing paling ora seneng. Mbok nyerangi sing musuh Belanda. Kok ngene di nganu iso dibina. Jebulannya binanya nganggo bedil. Karena saya bilang tadi itu ya nembaknya di jalan dan dikasihkan luweng itu memang betul. Itu saya sudah kenal dengan teman-teman saya itu ya semuanya tembak semua. Mesti punya karma. Supir Gondrong itu dia senangnya dia matinya ya di pasar Jodok. Di tepi lapangan itu dilihat orang banyak. Ya, kita hanya bersyukur saja. Semoga tidak terjadi lagi di era sekarang seperti itu. Saya mendoakan semoga arwah suami saya diterima di sisi Allah, diampuni semua dosa-dosanya, dihapuskan kesalahannya, dan dibaguskannya amal solehnya. Saya harus kehilangan suami saya dengan cara yang begitu tragis, Pak. 진実が